Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman prodi sosiologi agama yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia digital ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebahagiaan hidup, banyak keberuntungan hidup, banyak kebahagiaan hidup daripada ketidakbaikannya, daripada ketidakbahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan insya Allah besok di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa bersemu kembali kepada kita semuanya. Baik teman-teman prodi sosiologi yang mengambil mata kuliah sosiologi kebudayaan pada hari ini, saya akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang teori kebudayaan menurut Clifford Geertz ya. Jadi memang di dalam mempelajari sosiologi kebudayaan ini kita juga mau tidak mau harus menguasai teori tentang kebudayaan dari beberapa pakar antropologi sekaligus pakar sosiologi, yang selain Edward Taylor juga Clifford Geertz ini ya, yang banyak juga membahas tentang kebudayaan, terutama kajian-kajiannya mengenai kebudayaan di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Clifford Geertz sebenarnya orang Amerika dan dia melakukan penelitian di Jawa Timur ya, yang meneliti tentang masyarakat Jawa dan kaitannya dengan agama dan kebudayaannya selama beberapa tahun. Dan saya melihat dan menduga teorinya dia ini memang banyak terinspirasi oleh pikiran-pikiran Soekarno ya, di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi maupun konstruksi budaya di masyarakat Jawa ini ya. Jadi di dalam teorinya tentang kebudayaan ini, Clifford Geertz menjelaskan bahwa kebudayaan itu merupakan sistem simbol gitu ya. Jadi kebudayaan itu bersifat simbolik gitu ya. Jadi dalam konteks masyarakat Jawa ini, Clifford Geertz mendefinisikan secara sederhana dan ringkas bahwa kebudayaan itu sistem simbol itu ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui kalau Clifford Geertz menjelaskan tentang fungsi simbol, karena dia menyebutnya orang Jawa ini memang animal simbolikum ya, atau manusia yang berinteraksi secara simbol, atau hewan yang berinteraksi secara hewan yang simbolis gitu ya, animal simbolikum istilahnya dia seperti itu. Dari situ dia meneliti tentang tipologi kebudayaan Jawa yang membentuk subkultur itu ya, yang kemudian dikenal bukunya di dalam judul The Religion of Java, lalu kemudian The Interpretation of Culture ya, buku-buku selanjutnya yang sangat terkenal itu, yang dari situ kita tahu bahwa di masyarakat Jawa secara kultural dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok santri, kelompok priayi, dan kelompok abangan. Dan secara kultural ini tentu saja juga secara religius, karena dari kacamata orang barat ini agama merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, di dalam karyanya The Religion of Java ini kita menemukan sebuah teori bahwa kebudayaan itu merupakan sistem simbol yang memiliki jaringan-jaringan makna ya, dan jaringan-jaringan makna itu saling berinteraksi sehingga jaringan-jaringan itu membentuk
semacam pedoman ya, pedoman di dalam berperilaku moral manusia atau masyarakat gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya, jadi kebudayaan itu adalah sebuah simbol, simbol yang membentuk jaringan makna. Jaringan makna ini kemudian saling berinteraksi, yang kemudian menjadi pedoman di dalam berperilaku sehari-hari. Jadi dari situ kita ketahui bahwa bagi masyarakat Jawa, orang Jawa itu tidak tahu makna baik dan buruk, indah tidak indah, bagus tidak bagus, benar dan salah itu kecuali lewat sistem simbol ini ya. Jadi simbol dianggap sebagai sebuah realitas yang menjelaskan atau memberitahukan ada makna-makna di dalam simbol itu yang membuat orang Jawa tahu baik dan buruk, tahu pedoman etis, tahu pedoman estetika, indah dan tidak indah, sehingga menjadi pedoman berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi realitas itu adalah simbolis gitu ya. Bagi Clifford Gate, realitas itu adalah simbolis dari hasil penelitian itu ya. Jadi kalau orang santri simbolnya pakai peci dan sarung gitu ya. Orang priayi pakai pelangkon, nah itu. Lalu kemudian orang abangan cuma pakai celana pendek sebagai simbol kerakyatan, masyarakat kecil gitu ya. Orang santri sebagai tokoh agama, kaum agamawan, bahkan orang priayi sebagai kaum bangsawan atau priayi gitu, kaum elit gitu ya, yang memiliki simbol-simbol itu yang membuat orang Jawa tahu bahwa oh ini contohnya orang agamawan kayak gini, contohnya orang bawah kayak gini, orang biasa kayak gini, orang elit kayak gini gitu ya. Tetapi tipologi Clifford Gate ini bukan tipologi yang bersifat kelas sosial gitu ya. Meskipun itu juga pengaruh dari sistem kasta di dalam Hinduisme dulu kuno yang mempengaruhi, tetapi sebenarnya Clifford Gate tidak menjelaskan bahwa itu sistem kasta, tapi itu hanya subkultur yang membentuk sistem simbol, yang dalam sistem simbol kita menemukan jaringan-jaringan makna, jaringan-jaringan nilai yang menentukan baik buruk, indah tidak indah, sehingga orang Jawa bisa dipakai untuk menjadi pedoman di dalam berperilaku simbolik itu ya. Jadi kebudayaan itu sistem simbol yang membentuk jaringan-jaringan makna, membentuk beragam makna, nilai-nilai, sehingga nilai-nilai itu, etika itu, keindahan itu menjadi pedoman di dalam berperilaku budaya mereka, budaya sehari-hari itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui karena kebudayaan adalah sistem simbol dan karena simbol itu dianggap sebagai realitas, maka kita baru tahu bahwa orang Jawa atau orang Nusantara ini sebenarnya tidak bisa melihat sebuah realitas yang sebenarnya atau fakta gitu ya. Karena dia menganggap simbol itu sebagai sebuah realitas gitu ya. Jadi misalnya kalau ada bendera merah putih berkibar di mana-mana, itu tandanya nasionalisme semakin tinggi gitu ya. Atau ada bendera ormas NU, oh berarti di situ kantongnya NU gitu. Atau ada ormas Muhammadiyah di situ, oh berarti itu kantongnya Muhammadiyah, basisnya Muhammadiyah. Oh di situ ada lambang-lambang Jawa, berarti itu basisnya kejawen. Jadi orang Jawa itu seringkali membuat kesimpulan simbol-simbol, logo-logo yang diperlihatkan di dalam sebuah budaya masyarakat itu dianggap sebagai sebuah realitas, dan dari realitas itu mereka menemukan nilai-nilai, menemukan makna-makna kehidupan, menemukan nilai baik dan buruk, indah dan tidak indah, ideal dan tidak ideal di dalam mereka menjalani kehidupan ini, sehingga menjadi pedoman di dalam berperilaku itu ya. Jadi itu menariknya dari Clifford Gate ini. Penelitian dia sebagai kebudayaan sebagai simbol ini ternyata ditemukan di Indonesia dan menjadi teori besar ya yang mempengaruhi masyarakat akademik di dunia barat maupun di dunia timur ini. Clifford Gate sendiri menurut saya sih pikiran-pikirannya punya kelemahan ya. Punya kelemahannya adalah bahwa
dari teori ini kita bisa tahu bahwa simbol itu dianggap sebagai sebuah realitas, padahal menurut kenyataannya, menurut aliran positivisme atau empirisme, sebenarnya realitas itu ya yang fakta yang teramati itu ya, yang teramati itu ya, yang apa terlihat oleh panca indera gitu, yang nyata gitu. Tapi di orang Jawa tidak bisa melihat kenyataan itu. Mungkin karena kebudayaan angan-angannya, kebudayaan cita-citanya yang diwujudkan ke dalam simbol ini, sehingga simbol itu membentuk jaringan makna. Makanya di masyarakat Nusantara bisa bikin candi seindah itu karena simbol ya. Bikin masjid seindah itu di Istiqlal atau di Masjid Keraton, atau bikin gereja dan sebagainya, itu sebenarnya muncul dari animal simbolikum itu yang kemudian memproseskan simbol itu mengandung jaringan-jaringan nilai-nilai atau makna itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Penjelasan singkat saya ini nanti bisa dipelajari dan didiskusikan di tempat lain, dan bisa dicari-cari perkembangan dari teori ini di buku-buku maupun di internet. Tapi yang jelas dari sini kita bisa mendapatkan manfaat bahwa Clifford Gate telah memberikan sumbangan terutama kepada masyarakat dunia dan khususnya kepada masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia itu melihat kebudayaan sebagai sebuah sistem simbol karena uh, berasal dari konsep animal simbolikum itu ya, makhluk yang sangat simbolis hidupnya itu, apa-apa serba simbolis gitu ya, yang ingin menunjukkan bahwa itu sebagai sebuah dunia realitas yang sebenarnya, meskipun sebenarnya dunia simbol bukan dunia realitas yang sebenarnya. Seperti orang yang soleh harus pakai peci, pakai sarung, pakai jubah, pakai jilbab gitu ya, atau pakai pakaian pendeta, atau pakai pakaian biksu dan sebagainya, itu simbol itu ya, sehingga tidak bisa melihat realitas yang nyata karena dari simbol itu masyarakat Jawa kita menemukan nilai-nilai baik dan buruk, indah dan tidak indah itu. Nah, dari konsep animal simbolikum itulah lahirlah teori tentang kebudayaan sebagai sebuah sistem simbol. Karena dalam sistem simbol itulah terdapat jaringan-jaringan makna yang saling berinteraksi, dan jaringan-jaringan makna itu membentuk nilai-nilai etika, keindahan, estetika dan sebagainya, itu yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari masyarakat Nusantara ini atau masyarakat Indonesia ini. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.